Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kawan-kawan pecinta cerita horor di channel Kawan Horor. Malam ini kami akan membawakan sebuah kisah dari akun Twitternya @hororpsikologis. Berjudul asli, Pengalaman Horor Seorang Penjual Bakso Keliling. Seperti apakah kisahnya? Langsung saja kita dengarkan sama-sama. Dan jangan lupa, jangan pernah dengarkan cerita ini sendirian, karena terkadang mereka tidak hanya hadir di dalam cerita. Embun malam menyelimuti desa Sukamaju. Udara dingin menusuk tulang menembus jaket lusuh Muji. Lampu jalanan yang remang-remang seakan enggan menebarkan sinarnya, membuat bayangan pohon-pohon tua di pinggir jalan menari-nari mengerikan. Jam di pergelangan tangan Muji menunjukkan pukul 10 malam. Waktu yang sebenarnya tak biasa lagi baginya. Sepi. Iya, malam itu desa Sukamaju luar biasa sepi. Biasanya aroma masakan dari rumah warga masih tercium samar-samar. Anak-anak kecil masih asik bermain kejar-kejaran, dan suara obrolan warga yang berkumpul di pos ronda masih terdengar sayup-sayup. Namun malam itu, hening yang mencekam seolah menggantung di udara. Muji mendorong gerobak baksonya dengan langkah gontai. Lelah, tubuhnya terasa berat setelah seharian berkeliling desa menjajakan bakso andalannya. Pikirannya berkecamuk memikirkan omset yang tak seberapa hari ini. Kepala rumah tangga mana yang mau membeli bakso di malam yang begini sunyi? Sesampainya di ujung desa, tempat yang biasanya dia singgahi untuk istirahat sejenak sebelum pulang, Muji merasakan hawa dingin yang tak biasa. Bulu kuduknya berdiri. Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, memastikan tak ada sesuatu yang aneh. Hanya ada rumah tua berpagar tinggi yang berdiri angkuh di sebelah kiri jalan. Rumah itu sudah lama kosong, tidak berpenghuni. Jendela-jendelanya tertutup rapat, dipenuhi debu dan lumut. Rumor yang beredar di desa menyebutkan bahwa rumah itu angker, dihuni oleh arwah gentayangan. Muji bergidik. Dia tak suka berada dekat rumah itu, apalagi di malam yang sunyi seperti ini. Namun, saat dia hendak memutar balik gerobaknya untuk pulang, tiba-tiba terdengar suara seruan dari balik pagar rumah tua itu. Suara itu, suara laki-laki separuh baya, memanggil namanya dengan nada pelan namun menusuk jiwa. Muji, bakso pedasnya. Suara itu serak dan bergetar, seolah berasal dari dalam sumur yang dalam. Muji terpaku, jantungnya berdetak kencang. Tak ada seorang pun yang pernah berani mendekati rumah tua itu, apalagi malam-malam. Tapi suara itu nyata, memanggil namanya. Rasa penasaran bercampur takut berkecamuk di dalam dadanya. Dia melirik ke gerobak baksonya, lalu ke rumah tua itu bergantian. Kepalanya menoleh ke kanan dan ke kiri, berharap ada orang lain yang mungkin mendengar suara itu. Namun, tak ada siapapun, hanya kesunyian malam yang semakin mencekam. Ingin kabur, tapi rasa penasaran dan dorongan naluri bisnis, bagaimanapun pelanggan adalah raja, membuat Muji memberanikan diri. Dia mendekati pagar rumah tua itu perlahan-lahan. Degup jantungnya nyaris memecahkan gendang telinganya. Siapa itu? Tanya Muji dengan suara bergetar. Muji melangkah dengan ragu-ragu mendekati pagar rumah tua itu. Suara yang memanggilnya tadi terhenti, digantikan oleh keheningan yang semakin mencekam. Dia mengintip ke balik pagar besi yang sudah berkarat dan berlumut. Di baliknya hanya terlihat halaman rumah yang dipenuhi rumput liar dan semak belukar yang tumbuh tak terurus. Dengan napas yang tertahan, Muji memberanikan diri untuk memanggilnya lagi. Ada orang di sana? Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Masuklah nak, aku ingin membeli bakso pedasmu. Muji ragu-ragu. Naluri waspadanya berteriak kencang, menyuruhnya untuk pergi menjauh dari rumah tua itu. Tapi entah kenapa, ada rasa penasaran yang tak tertahankan. Dia ingin mengetahui siapa yang berani berada di tempat angker ini.
apalagi malam-malam seperti ini. Akhirnya, dengan langkah gontai dan perasaan takut yang bercampur aduk, Muji mendorong gerobak baksonya mendekati pintu pagar yang berderit saat dibuka. Di dalam halaman, suasana semakin remang-remang. Hanya cahaya redup dari lampu jalanan yang samar-samar menembus dedaunan pepohonan yang rindang. "Di sini, Nak," kata suara itu lagi, berasal dari arah teras rumah tua. Muji mendorong gerobak baksonya lebih dekat lagi. Sosok laki-laki separuh baya, kurus kering dengan wajah pucat pasi, berdiri di teras rumah. Matanya yang cekung menatap Muji dengan intensitas yang membuat bulu kuduk Muji berdiri. Pria itu mengenakan baju koko lusuh dan kain sarung yang kotor. Penampilannya seram, persis seperti hantu-hantu yang biasa diceritakan oleh orang tua di desa. Mau beli bakso pedas ya, Pak?" tanya Muji dengan suara bergetar. Laki-laki itu mengangguk. "Iya, Nak. Aku dengar bakso kamu yang paling pedas sedesa Sukamaju. Benarkah hal itu?" Muji sedikit lega. "Alhamdulillah, biasanya orang senang dengan rasa pedasnya," jawabnya sedikit lebih percaya diri. "Tolong buatkan aku 3 mangkok bakso yang paling pedas ya, Nak," pinta laki-laki itu. Muji mulai menyiapkan pesanannya dengan cekatan. Dia menuangkan kuah kaldu yang sudah mendidih ke dalam mangkuk, lalu memasukkan isian bakso sapi, saus, mie kuning, dan pangsit. Tak lupa, dia menambahkan sambal ekstra pedas sesuai permintaan. Lampu petromak yang biasa digunakan Muji untuk menerangi gerobaknya agak sedikit redup karena minyaknya hampir habis. Cahaya remang-remang itu semakin menambah suasana mencekam di halaman rumah tua. Tangan Muji bergetar sedikit saat menuangkan sambal ke dalam mangkuk. Dia berusaha untuk fokus pada pekerjaannya, mengalihkan perhatiannya dari sosok pembeli yang aneh ini. Setelah beberapa menit, 3 mangkok bakso pedas pun siap disajikan. Aroma gurih kuah kaldu bercampur dengan wangi harum bawang goreng dan aroma menyengat dari sambal memenuhi udara malam. Muji membawa ketiga mangkok bakso itu ke teras rumah tua. Laki-laki separuh baya itu menatap mangkok bakso di hadapannya dengan sorot mata yang berbinar. "Wah, baunya luar biasa," ujarnya pelan, sambil mengambil sumpit dan sendok stainless yang disodorkan Muji, lalu mulai mencicipi bakso. Sesuap demi sesuap masuk ke dalam mulutnya. Wajahnya yang tadinya pucat pasi itu perlahan berubah. Bibirnya memerah, urat-urat di dahinya menegang, dan nafasnya terlihat memburu. Namun, alih-alih terlihat kesakitan, laki-laki itu justru menunjukkan ekspresi yang aneh. Matanya terbejam, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia mengeluarkan suara desahan nikmat. Enak sekali," serunya sambil terus melahap bakso dengan lahap. "Rasanya luar biasa, pedasnya luar biasa. Aku belum pernah merasakan bakso seenak ini." Muji melongo melihat reaksi pembeli misterius itu. Biasanya, orang yang memakan bakso super pedasnya akan kepedasan dan kewalahan. Mereka akan berkeringat, megap-megap, dan bahkan ada yang sampai menangis. Tapi, laki-laki ini justru terlihat seperti sedang menikmati makanan terenak di dunia. "Mau tambah lagi, Nak?" pinta laki-laki itu. Suaranya sedikit tersendat karena kepedesan, namun dengan nada penuh semangat. "Tolong buatkan aku 1 mangkuk lagi ya." Muji semakin terperangah. Muji masih terpaku melihat reaksi tak biasa pembeli misterius itu. Rasa penasaran bercampur takut semakin berkecamuk di dalam dadanya. Biasanya, orang yang memakan bakso pedas supernya akan kewalahan dan bereaksi berlebihan. Tapi, laki-laki separuh baya ini justru seperti orang kesetanan, melahap bakso dengan lahap dan meminta nambah. Sejenak, Muji mempertimbangkan permintaan tersebut. Kepalanya terbayang omset yang akan bertambah malam itu. Namun,
Bayangan wajah pucat pasi dan sorot mata kosong pembeli misterius itu juga terlintas di benaknya. Bapak yakin? Tanya Muji akhirnya. Suaranya bergetar. Bakso saya ini sangat pedas loh Pak. Laki-laki tua itu tertawa terbahak-bahak. Tawanya kering dan parau, menggema di halaman rumah tua yang sunyi. Nak, belum pedas namanya kalau belum membuatku berkeringat dan berteriak kepanasan. Ucapnya, matanya berbinar-binar. Cepatlah, buatkan 1 mangkok lagi. Tak kuasa menolak godaan uang, Muji pun kembali sibuk menyiapkan pesanan. Dia menuangkan kuah kaldu ke dalam mangkok, lalu memasukkan isian bakso dan bahan pelengkap lainnya. Dengan tangan sedikit gemetar, dia menambahkan sambal ekstra pedas, melebihi takaran normalnya. Pikirannya kacau, ada ketakutan yang semakin membayangi. Namun, bayangan uang yang akan didapatkannya malam itu seakan membiusnya untuk mengabaikan firasat buruknya. Setelah beberapa menit, mangkok keempat berisi bakso super pedas pun siap disajikan. Muji membawanya ke teras rumah, meletakkan di hadapan pembeli misterius. Laki-laki itu langsung melahap bakso tersebut dengan beringas. Wajahnya memerah, urat-urat di lehernya menegang, dan matanya melotot menahan rasa pedas yang luar biasa. Namun, dia tidak berhenti makan. Dia terus melahap bakso hingga tandas tak tersisa. Muji memperhatikannya dengan napas tertahan. Rasa takutnya kian memuncak. Dia baru menyadari kebodohannya. Uang memang menggiurkan, tapi sekarang dia berada di tempat angker, di tengah malam bersama pembeli yang sangat aneh. Enak sekali. Erang lelaki itu, suaranya serak karena menahan kepedasan. Benar-benar luar biasa. Dia menyandarkan dirinya ke tiang teras, terengah-engah. Muji memberanikan diri untuk bertanya. Semua 4 mangkuk ya Pak? Jadi totalnya 60.000. Laki-laki itu merogoh sakunya. Wajahnya mulai terlihat panik. Dia mengaduk-aduk saku baju kokonya yang lusuh, lalu membalikkan sakunya, celana sarung yang kotor, namun tak ada yang ditemukan. Aduh nak, gumamnya, suaranya bergetar. Aku lupa membawa uang. Muji langsung merasa kesal. Rasa lelah dan takut yang selama ini dipendamnya meledak seketika. Kalau tidak punya uang, jangan beli Pak, bentaknya. Saya sudah buang-buang tenaga dan bahan untuk membuat bakso ini. Laki-laki itu tertunduk. Maafkan aku nak, ucapnya lirih. Aku memang tidak membawa uang. Sebuah senyum mengerikan tiba-tiba terkembang di wajah pucat pasinya. Senyum itu dingin dan penuh niat jahat. Muji merinding sekujur tubuhnya. Tapi laki-laki itu melanjutkan, suaranya berbisik. Aku bisa membayarmu dengan hal lain. Muji terhenyak. Perasaannya takutnya memuncak. Apa maksud Bapak? Tanyanya dengan suara gemetar. Laki-laki itu mengangkat kepalanya perlahan. Matanya yang kosong menatap Muji dengan intensitas yang mengerikan. Bibirnya yang kering dan pecah-pecah bergerak pelan, mengucapkan kata-kata yang membuat darah Muji berdesir dingin. Aku bisa membayarmu dengan kepalaku. Sebelum Muji sempat bereaksi, laki-laki itu mengangkat kedua tangannya ke atas kepalanya. Gerakannya cepat dan lincah. Lalu dengan hentakan kejam, dia memutar kepalanya sendiri hingga terlepas dari tubuhnya. Kepala berlumuran darah itu terguling jatuh di kaki Muji, mengeluarkan suara dentakan yang membentur lantai keramik yang dingin. Jeritan Muji yang histeris menggema memecah keheningan malam. Dia terhuyung mundur, menjatuhkan gerobak baksonya ke tanah. Kepalanya berputar, penglihatannya kabur, dan rasa takut yang luar biasa mencengkeram seluruh tubuhnya. Dia tidak percaya dengan apa yang baru saja dilihatnya. Pembeli misterius itu, laki-laki separuh baya yang aneh,
telah memenggal kepalanya sendiri dan menawarkannya sebagai pembayaran. Muji berteriak sekuat tenaga, berharap ada yang mendengarnya. Namun hanya suara angin malam yang berdesir di antara dedaunan dan suara hewan nokturnal yang terdengar di kejauhan. Dia terjebak di tempat angker itu, dikelilingi oleh kegelapan dan rasa takut yang tak terkira. Dia mencoba bangkit dari tanah, namun kakinya terasa lemas. Pandangannya tertuju pada kepala berlumuran darah yang tergeletak di kakinya. Matanya yang kosong menatapnya dengan tatapan dingin menusuk. Muji merasa seperti terhipnotis, tidak mampu mengalihkan pandangannya dari kepala itu. Pikirannya kacau, dia tidak tahu harus berbuat apa. Rasa takut, panik, dan kebingungan bercampur aduk di dalam benaknya. Dia ingin lari, ingin menjauh dari tempat mengerikan itu. Namun, kakinya tidak mampu bergerak.